Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baiklah kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sebuah pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, haleluya, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Bagi Tuhan segala pujian, penghormatan, pengucapan syukur dan terima kasih malam ini kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Kembali kami akan bersekutu dengan Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi pendengaran dan tanah hati setiap jemaat Tuhan, agar setiap perkataan firman-Mu masuk tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah bagi segala kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi semua jemaat Tuhan yang berada di rumah. Malam ini kita akan membuka kitab kita bersama-sama dari kitab Mazmur pada pasal yang ke-23. Kita akan membahas malam hari ini ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6.
Baik, kita akan langsung dalam bagian-bagian ini per ayat saja. Sekali lagi, Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita mulai dari ayat yang ke-1. Kita baca bersama 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Semua yang percaya berkata amin. Raja Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan adalah gembalaku, kata Daud, maka aku tidak akan kekurangan. Baik, kita akan melihat dulu tentang tugas, fungsi dan tanggung jawab daripada gembala. Yang pertama dikatakan bahwa pada pagi-pagi hari maka sang gembala akan membuka pintu kawanan domba. Dan domba, kalau ia gembala yang mempunyai 10 ekor, maka dia akan menghitung dari yang pertama sampai yang ke-10. Kalau gembala itu mempunyai katakanlah 100 ekor domba, maka dia pun menghitung dan menghafal dari yang pertama sampai yang ke-100. Dan ketika domba itu telah keluar dari kandangnya, maka gembala akan berjalan di depan dan kawanan domba itu akan mengikuti dari belakang. Gembala akan membawa kawanan ternak dombanya ini mencari tempat padang rumput yang subur, padang rumput yang hijau, padang rumput yang gemuk, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan dia akan mengawasi ketika domba-domba itu sudah makan. Gembala mempunyai tongkat dan juga dia memiliki gada. Saudara, di sementara kawanan domba makan, maka dia akan mengamati dan memperhatikan terhadap ancaman-ancaman serangan dari binatang-binatang buas. Apakah itu serigala, harimau, anjing hutan, ular, dan bahkan mungkin saudaraku perampok, saudara. Nah, sebagai gembala dia mengawasi. Bila ada yang membahayakan, maka dia akan menghalau, saudaraku, binatang yang mengancam kawanan dombanya. Itulah sebabnya dia harus punya tongkat, dan tongkat itu adalah senjata. Dan juga dia harus mempunyai, saudara yang kasih dalam Tuhan, katapel. Untuk apa? Mengusir binatang dari jarak yang jauh. Tongkat itu adalah senjata dari jarak yang dekat, saudara yang kasih, untuk menghalau binatang-binatang buas itu. Menjelang sore ketika kawanan ternak ini telah makan dengan kenyang, maka gembala akan menuntun atau membawa domba-domba ini ke air, ke sungai, ke tempat yang banyak airnya. Untuk apa? Untuk minum setelah makan seharian. Selanjutnya sang gembala itu akan menuntun kawanan domba ini kembali masuk ke dalam kandang domba ini dan menutupnya. Dan gembala ada di situ sepanjang hari menjaga kawanan domba kembali lagi seperti hari kemarin. Begitulah terus tentang pekerjaan, fungsi, tanggung jawab daripada seorang gembala. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan. Tuhan yang akan dalam ayat yang kedua berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala terbesar, gembala mulia, gembala agung, gembala di atas segala gembala yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup kita, maka ketika saudara tidur, Dia menjaga kita. Dan ketika saudara bangun, Dia akan menuntun kita sepanjang hari. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Dia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Bukan saja di padang berumput hijau itu, tetapi Dia akan membawa kita ke airnya yang tenang, kata firman Allah. Artinya Dia akan memberi ketenangan, kedamaian, sukacita, rasa tenang, rasa aman dalam hidup kita. Mengapa? Dia adalah gembala yang mengerti tentang setiap keberadaan hidup kita. Kemudian ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka Dia yang akan berjalan membawa kita kepada jalan yang benar. Dia akan membawa kita kepada hal-hal yang sesuai dengan rencana dan kehendak Allah yang mulia dan agung. Kita akan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, berada di dalam penuntunan, penyertaan, pemimpinan Tuhan yang membimbing sepenuhnya seluruh keberadaan hidup kita. Dan ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudaraku, di kiri kanan kita bisa melihat saudara yang kasih dalam Tuhan, orang mengalami musibah, mengalami kecelakaan, mengalami hal-hal yang saudaraku mengerikan, menakutkan, di mana orang tidak bisa lagi luput dari situ. Tetapi Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, berada di dalam saudaraku bahaya, aku tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan aku. Saudara, sekalipun kita menghadapi keadaan yang sulit, hari-hari ini kita lihat dan dengar berita saudara yang kasih dalam Tuhan dari juru bicara gugus pandemik 19, saudara yang kasih dalam Tuhan, COVID. Di negara kita, di beberapa kota, ratusan bahkan ribuan setiap hari orang yang positif kena COVID-19. Saudara, ini sangat mengerikan, tetapi firman Allah, Daud berkata bahwa sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan menyertaiku, Tuhan beserta dengan aku. Kalau Dia gembala kita, Dia berkata bahwa aku akan menyertai kamu selama-lamanya sampai kepada kesudahan alam ini. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia berkata, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Sebab Engkau besertaku. Lalu apa? Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudaraku, Daud berkata, gembala itu mempunyai gada. Gada itu adalah alat untuk memukul. Tongkat juga adalah alat untuk memukul, sekaligus tongkat itu adalah alat sang gembala untuk saudaraku menyelamatkan kawanan dombanya ketika dia akan jatuh ke dalam bahaya. Seperti saudara kasih dalam Tuhan, pensil saya ini, ketika domba berjalan di lembah
kekelaman dan hampir dia jatuh, maka dia akan menggunakan tongkat ini yang ujungnya bengkok itu, saudara. Lalu dia menarik daripada domba itu, sehingga apa? Tidak jatuh ke dalam jurang, tidak jatuh ke dalam lembah kekelaman, tidak binasa. Mengapa? Karena gadamu, kata Daud, dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Berikut saudara kasih dalam Tuhan, Daud berkata, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku atau musuhku, saudara. Ternyata di hadapan musuh, di hadapan lawan, di hadapan orang-orang yang tidak senang kepada saudara, yang iri, yang benci, yang sirik dengan saudara, saudara kasih dalam Tuhan, dan berusaha untuk berbuat sesuatu yang tidak baik kepada saudara. Tapi apa yang terjadi, kata Daud, bahwa di hadapan lawan dan musuhku, Tuhanku Allahku menyediakan hidangan bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Dan berikut saudara kasih dalam Tuhan, dia berkata, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan tialaku penuh dengan melimpah. Ini artinya bahwa Sang Gembala Agung kita Yesus Kristus akan selalu mengurapi kita dengan roh-Nya yang kudus, yang akan membuat kita tetap menjadi kuat di dalam Tuhan, menjadi orang yang bersukacita di dalam Tuhan, menjadi orang yang penuh dengan semangat, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, hidup yang penuh dengan pengharapan iman, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena kita selalu oleh minyak urapan baru dari Tuhan yang turun dan mengalir dalam seluruh hidup kita ini. Dan pialaku, kata Daud, penuh melimpah. Saudaraku, Tuhan yang akan mengisi, saudara, piala hidup kita. Piala itu, saudaraku, dengan penuh berkat, mujizat dan pertolongan dan kuasa Tuhan akan terjadi atas kita. Pada ayat yang pertama, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan apapun. Haleluya. Karena Sang Gembala itu, saudaraku, yang akan mengadakan segala-galanya dari yang tidak ada menjadi ada. Dia mengerti, dia memahami setiap, saudara, domba-dombanya, saudara, sebagai umat jemaat kepunyaan Tuhan. Lalu ayat yang ke-6, Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud berkata, kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, iya, yang akan mengikuti aku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah yang mengikuti Daud, yaitu kemurahan dan kebajikan Tuhan. Sampai kapan? Dia berkata, seumur hidupku, dari muda sampai masa lanjut usianya, kebajikan Tuhan dan kemurahan Tuhan belaka yang menyertai Daud, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan dia berkata, mengingat semua kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan atas Daud, maka dia pun berkomitmen, saudaraku, dengan berkata, saudara kasih dalam Tuhan, seumur hidupku aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, Daud menyadari bahwa ia tidak dapat membalas segala kemurahan Tuhan, segala kebaikan Tuhan. Tapi dia berkomitmen dan berkata, Tuhan,
seumur hidupku yang masih ada ini, berapa lama lagi Tuhan mengizinkan aku hidup, maka hidupku yang ada sekarang ini, aku akan berada di dalam rumah Tuhan, beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan juga saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, adalah melayani Tuhan. Dia ingin memberi saudaraku hidupnya yang terbaik bagi Tuhan, bukan hanya sisa-sisa saudara yang dalam Tuhan karena sudah dihabiskan saudaraku di dunia. Tidak saudara, tapi hidupnya yang ada ini dia mau pakai selama-lamanya. Dia berada di situ saudara, untuk sebagai bentuk penghormatan dia, pengagungan dia, sebagai bentuk usaha dia untuk menyenangkan dan menyukakan hati Bapa di sorga. Kepada kita semua jemaat Tuhan GPDI Agape Tiga Raksa, saudara, mari kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala kita yang mulia, gembala kita yang agung, gembala kita yang berdaulat sepenuhnya atas setiap pribadi saudara, atas setiap rumah tangga, keluarga, jemaat GPDI Agape Tiga Raksa. Saudara, kalau engkau menjadikan dia sebagai gembalamu, maka engkau tidak akan kekurangan apapun. Saudaraku, gembala mengenal domba-dombanya, dan saudaraku, domba-domba itu juga mengenal suara sang gembala agung. Saudara, jadilah jemaat yang mengerti tentang gembala kita yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, artinya mari kita menjadi domba kawanan gembalaan Tuhan yang dengar-dengaran, yang patuh, yang taat kepadanya, yang mengasihi dia dan mencintai dia. Saudara-saudara, maka sepanjang hari engkau berangkat bekerja, saudara harus tahu bahwa ada sang gembala agung yang menyertai, ada berjalan di depan saudara. Dan ketika engkau bekerja, dia mengawasi saudara dan memelihara saudara dari ancaman-ancaman. Saudaraku, binatang buas bicara tentang iblis, saudara-saudara. Dan ketika engkau pulang pun dia menyertai engkau ke dalam rumah. Sepanjang malam seperti ini pun dia ada bersama-sama dengan kita, besok dan seterusnya dan selamanya. Sekalipun engkau berjalan di lembah bayang-bayang maut, saudara jangan takut. Karena apa? Ada Yesus yang beserta dengan saudara. Gada Tuhan dan tongkat Tuhan yang akan mengendalikan saudara, menyelamatkan saudara dari segala saudaraku hal-hal yang mengancam hidup kita semuanya. Dan pada akhirnya saudara yang kasih dalam Tuhan, mari dengan seluruh keberadaan hidup kita yang ada, bahwa kita ada sampai malam ini adalah karena kebajikan Tuhan, adalah karena kemurahan Tuhan, adalah karena rahmat Allah. Pertanyaannya saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah yang engkau buat untuk Tuhan, saudara? Kalau Daud berkata, saudara yang kasih dalam Tuhan, aku akan berada di dalam rumah Tuhan. Untuk apa? Memuliakan Tuhan, bersyukur kepadanya saudara, memberi korban-korban, memberi persembahan-persembahannya saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan juga dia melayani Tuhan, saudara kekasih. Tidak ada yang terbaik saudara kekasih dalam Tuhan adalah berada dalam rumah Tuhan, menikmati baitnya, menikmati firman-Nya, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasanya, menikmati kasih-Nya, menikmati segala perjanjian-Nya kepada kita semuanya. Amin. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu malam ini. Firman-Mu telah kami dengar dan terima Tuhan.
Tuhan. Kepada setiap kami jemaat-Mu yang mengikuti renungan firman Allah malam ini, Tuhan, Engkaulah gembala kami yang agung. Mari Tuhan, Engkau menggembalakan setiap pribadi, rumah tangga, keluarga. Mari Tuhan membuat umat-Mu berada dalam perlindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Dan kami tidak akan kekurangan apapun Tuhan. Sebab Tuhan yang akan membaringkan umat-Mu di padang-Mu yang berumput hijau. Dan Engkau yang akan menuntun umat-Mu ke air-Mu yang tenang Tuhan. Tongkat-Mu dan gadamu Tuhan yang menghibur. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman bahaya, maut kiri kanan kami tidak takut karena Tuhan beserta dengan kami semuanya. Bapa, sungguhlah besar kemurahan-Mu, rahmat-Mu, kebajikan-Mu, kasih sayang-Mu atas kami Tuhan. Dengan apakah kami membalas segala kebaikan-Mu? Selain dengan berada di dalam rumah Tuhan beribadah, melayani Tuhan, melayani umat-Mu, melayani pekerjaan-Mu, berkorban, memberi, menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan segala kepujian penghormatan kami naikkan kepada Bapa yang adalah empunya seluruh keberadaan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Baik, mari kita bangkit berdiri, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera sukacita, penghiburan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungilah seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa dan sampai selama-lamanya, hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah bermain. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih, haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.